Biar maksudnya sambil menuju. Jadi kemudian saya masuk sesi 6 menit lagi itu sudah hari Ahad ya, gitu. Padahal saya diundang dari Sabtu. Agar kemudian sesuai dengan undangan, karena diundang hari Sabtu, maka sebelum hari Ahad saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ma'ad sahabat-sahabat yang saya hormati, ya saya banggakan di Pak saya dan Mas Khalil tadi sebetulnya sudah bareng-bareng di mana satu-satu ngobrol terus Mas Khalil dan ulama dengan jenengan mawon karena Mas Khalil seharusnya hari ini ditunggu putranya untuk haflah khataman. Putranya Mas Khalil hari ini khataman di pondok. Itu saja masih kerasa megah untuk sholat mendampingi dengan hebatnya orang-orang NU itu seperti itu. Hanya Pak Burhan memperkenalkan diri agar kemudian nanti komunikasinya lebih mudah. Nama saya Ani, saya tinggal di Kedungeng Bukit Magelang. Waktu ini ngasam mengadu tidak ada Bukit, sudah berarti. Jadi kalau dari sini ya kira-kira perjalanan tadi saya tempuh sekitar 1 jam. Sahabat-sahabat yang saya hormati, hari ini saya diminta untuk mengatur terkait dengan gerakan pemuda Ansor. Kamu nonton yang preso, gerakan pemuda Ansor seperti apa? Oh belum. Jadi selama ini kemudian aktifnya dia itu saya kira penonton saya berseragam Ansor. Seperti itu. Sahabat-sahabat yang saya hormati, gerakan pemuda Ansor itu adalah salah satu badan otonom NU. Apa itu badan otonom? Badan otonom itu adalah satu organisasi turunan yang ada di dalam NU, tetapi yang punya kewenangan mengatur organisasinya sendiri. Itu badan otonom. Kalau lembaga itu juga turunan tetapi tidak boleh mengatur organisasi sendiri. Nah, NU niku lak ageng ingkang dipun urus niku seluruh alam. Kalau manusianya gitu, semua manusia, jenis manusia seperti apapun. Maka panjenengan nek preso teng NU niku mangke berencoh masalah. Wonten sing santri, wonten sing profesional pegawai, wonten sing pengusaha, wonten sing pedagang, wonten sing pengangguran, dan ini produknya. Terus wonten sing bahkan mungkin sok dimoi karo wong liyane. Itu ternyata NU purun digoni karo wong sing dimoi karo wong liyane. Artinya NU itu menaungi sekian banyak orang dan NU tidak boleh menolak. Nah, karena banyaknya yang dinaungi, khusus untuk menaungi yang muda-muda, NU itu bentuk ingkang menwastani badan otonom. Menawi ingkang diurusi paling alit, lari-lari sekolah santri sing usianya masih 13 sampai 27 tahun itu namanya IPNU gitu kan,
Ikatan Pelajar Putra dan ingkang usianya 20 sampai 40 tahun menika dipun wadahi wonten ing Gerakan Pemuda Ansor. Iki lak tasih 18 lagi sedelet meneh nggih wis mlebu Ansor. Nek pun mangsane nek pun mangke kira-kira sesuk-sesuk pun mlebu 20 tahun lan berarti mlebu Ansor. Utawi Fatayat menika 20 sampai 40. Itu secara aturan. Nah terus pripun nek sing sepuh-sepuh misalnya, apakah tidak boleh yang sepuh-sepuh itu beransor? Secara aturan organisasi memang ada batasan usia. Kenapa? Agar ada penjenjangan berikutnya. Sehingga yang usia 41 tahun itu seharusnya sudah masuk dalam organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Kira-kira begitu misalnya. Kalau pakai berjenjang begitu. Terus misalnya kan di sekolah yang seperti NU kayak terus kamu ngomong ada yang kira-kira usianya lebih dari 50 boleh ngapain? Ada. Dilalah yang kenal NU ini pun saya keluru misalnya kenal itu sekolah banser terus ansal banseran ya boleh saja. Hanya kalau bicara aturan organisasi khusus pengurus nanti ada ketentuan usia. Kenapa begitu? Sahabat-sahabat yang saya hormati, NU itu keranten ingkang dipun garap, ingkang dipun layani itu begitu luas, maka butuh orang-orang yang tidak hanya bisa berpikir, tidak hanya memiliki basis keilmuan saja, tetapi juga memiliki kemampuan fisik. Mas Khalil rencana kula teng Ibnu nggih. Mantun ngoten piyambake lajeng dados anggota Ansor Ranting. Dulu riyen teng Ibnu sampun teng Ibnu cabang kabupaten terus nderek Ansor teng tingkatan Ranting. Nggih nate nderek pelatihan ingkang pun wastani pelatihan kepemimpinan dasar TKD Ansor. Niku nderek masalah sinasat Kiai Gede. Maka ngaten lajeng piyambake nderek pelatihan NU. Dados kados ngendikaken saiki nggih dados anggota Ansor Ranting, tasih dados anggota Ansor Anak Cabang, tasih dados pengurus NU Ranting, dados pengurus MBCNU, saiki pun dados salah setunggal wakil ketua NU. Secara hikmah penghikmatan niku panjenengan ajeng tentu mawon boleh apa pun boleh kira-kira gitu. Nah sebelum kalau tengah ngomong ini kira-kira nek seprono seprene pinarak enggak ini kira-kira kumpul jadi belum biar kalau tengah itu saking ngandalo kita keranten gedungnya bagus, saya kira itu duduk di kursi. Boleh duduk di pantat masing-masing. Untuk itu bolehkah sahabat-sahabat berdiri sebentar? Boleh, siap. Sahabat-sahabat yang saya hormati, status panjenengan Ansor atau Banser itu di dalam Ansor ya. Jadi nek jenengan ngendika aku iki Banser berarti jenengan bagian dari Ansor. Ansor itu bagian dari NU. Maka ketika saya tanya siapa kita, jawabnya adalah kader NU. Siap? Oke. Kalau saya tanya siapa kita, jawabnya kalau saya tanya apa lagi? Siapa kita aja dulu ya. Baik. Siapa kita? Nah, jawablah yang mantap, tegas, karena itu bagian dari gambaran lo nggak mengatakan begini. Ketika seseorang itu jati dirinya cetok, niku jenengan akan dikenal oleh orang lain sebagai jati diri Anda. Lah ketika jenengan dikenal jati dirinya oleh orang lain, maka orang akan tahu kedudukan jenengan. Kira-kira begitu. Sepakat?
Mboten mungkin jenengan make arep dinyek jenengan kok wis ngaku kader NU meneh nganggo identitas NU. Saya pastikan itu. Kenapa? Mboten wonten nanti sing nyek. Mboten le wonge sangat-sangat bukan, tetapi karena NU itu didirikan bukan tanpa ridho dari Allah. Itu sangat ridho dari Allah. Sekali lagi, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Sahabat-sahabat, nanti saya akan mengajarkan dia. Kalau nanti saya bilang begini, kader NU, diikuti ya. Oke siap. Kader NU. Anda mengikuti setelah kalimat saya. Saya contoh ini. Kader NU, kader NU. Oke siap? Oke. Kader NU, selalu siap di depan, tak pernah gila pujian, taat pada perintah Tuhan. Kader NU, ayo maju jangan bimbang, hadapi semua rintangan. Allah pasti memudahkan. Semudah itu. Itu kader sih namun zel, betul? Tetapi itu bagian dari sebuah harapan, sebuah doa. Kader NU selalu siap di depan. Tidak mungkin seorang kader itu nek pun ditimbali oleh organisasinya menikose, itu tidak mungkin. Sahabat-sahabat yang saya hormati, kalau jenengan itu kader betul, ketika ada dawuh jawabannya hanya satu, hanya siap. Bukan siap yang latah bukan, tapi siap yang diperhitungkan. Sesuk mangkat Jakarta perang siap. Itu siap karena yakin bahwa yang akan dihadapi adalah orang Bali. Itu bukan siap karena sana atau bukan. Bukan siap karena seperti jauh itu bukan. Jadi pahami? Kader itu begitu. Kader itu dalam waktu sepersekian detik otaknya akan bekerja secara cepat, merespon sebuah tantangan, merespon sebuah perintah, merespon sebuah pertanyaan, dan kemudian akan dijawab dengan yakin karena dia mampu melaksanakan itu. Salah satu prestasi yang istimewa adalah ketika Gus Dur jadi presiden dan dilengsarkan pada tahun 2002, ketika PBNU mengatakan apakah ada Banser yang siap untuk berangkat ke Jakarta besok pagi, satu-satunya yang mengatakan siap hanya Magelang. Baik, berapa siapnya Magelang? Mereka hanya menarget 200 Banser. Yang kita datangkan ke sana ada 600 Banser. Dulu belum usung HP. Dulu masih perintah yang harus dikirim nganggo motor. Ya malam itu mulai dari jam 3 sore kita kumpulkan, malam mereka langsung sudah kumpul di Muntilan. Berangkatlah mereka besok pagi sudah sampai di Jakarta, sejumlah 600 anggota Banser yang siap mati. Itu sahabat-sahabat. Hanya mengatakan siap, bukan siap karena latah, tapi siap karena dia menggunakan keyakinan bahwa saya memang siap dari itu. Sebagai sahabat-sahabat yang akan menjadi bagian dari garda terdepan NU, apakah sahabat-sahabat siap? Oke, kita akan lanjutkan. Selalu siap di depan, tak pernah gila ujian. Sahabat-sahabat yang saya hormati, nek jenengan le dadi ansor, le nderek Banser itu karena sebuah keinginan dipuji, saya bisa memastikan sahabat, waktune boten dangu pasti. Tekan mangsane jenengan ora dipuji, tekan mangsane jenengan punya benturan dengan sahabat yang lain, tekan mangsane jenengan punya benturan dengan masyarakat, tekan mangsane jenengan dinyek karo masyarakat, jenengan ngluntung mutung diri. Saya akan mengatakan bahwa ada salah satu sahabat saya, tiang Bandungan, yang saya puji-puji karena dia bagian dari peserta di Belajar yang saat itu saya yang ikut melatih.
karena beruntung ke tempat yang lain. Kenapa? Karena jiwanya bukan jiwa pengabdian. Kalau jiwa pengabdian itu direken, betul direken, kalau menungso tidak ada masalah. Karena yang kita harapkan adalah kita direken oleh Gusti Allah. Sepakat? Sepakat. Ini yang penting. Pernah bilang ujian, taat pada perintah Tuhan, hanya itu. Kader NU, ayo maju jangan bimbang. Jadi mau saya jenengan di Bali, betul sami kali. Kira-kira begitu. Hadapi semua rintangan, Allah pasti memudahkan. Tetapi ingat sahabat-sahabat, saya sudah menemui ratusan bahkan ribuan sahabat-sahabat kader Ansor, sahabat-sahabat bangsa, dengan sekian banyak motivasi mereka kenapa ikut bangsa, kenapa mereka ikut di Ansor. Ada yang memang karena keterpanggilan, ada yang memang karena kebutuhan, ada yang memang karena pelarian, ada yang mencari keselamatan, bersembunyi dari masalahnya. Kira-kira begitu sahabat-sahabat. Tekan mangsane mangke Gusti Allah mapake akan konangan endi sing memang dia di NU itu karena sebuah hikmah dia untuk menegakkan Islam ala thariqati Ahlussunnah wal Jamaah anaknya. Nah, nanti kemudian berikutnya begini. Nanti ini bareng-bareng, setelah itu kemudian ada lagunya begini. Tanamkanlah dalam hatimu, berjuanglah demi Tuhanmu, mulia dunia dan akhiratmu, jangan ragu. Tanamkanlah dalam hatimu, berjuanglah demi Tuhanmu, mulia dunia dan akhiratmu, jangan ragu. Kita mulai lagi dari baris pertama di bait kedua. Ngeten nggih. Tanamkanlah dalam hatimu, go mulai. Tanamkanlah dalam hatimu, terus berjuanglah demi Tuhanmu, monggo. Berjuanglah demi Tuhanmu, mulia dunia dan akhiratmu, jangan ragu. Yuk siap mulai. Mulia dunia dan akhiratmu, jangan ragu. Tanamkanlah dalam hatimu, berjuanglah demi Tuhanmu, mulia dunia dan akhiratmu, jangan ragu. Siapa kita? Siapa kita? Oke, akan kita ulas lagi. Kader NU, selalu siap di depan, tak pernah gila pujian, taat pada perintah Tuhan. Kader NU, ayo maju jangan bimbang, hadapi semua rintangan, Allah pasti memudahkan. Sarang-sarang. Tanamkanlah dalam hatimu, berjuanglah demi Tuhanmu, mulia dunia dan akhiratmu, jangan ragu. Tanamkanlah dalam hatimu, berjuanglah demi Tuhanmu, mulia dunia dan akhiratmu, jangan ragu. Siapa kita? Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, saya akan cek seberapa kesiapan teman-teman. Kalau Anda mengatakan Anda siap, pastikan Anda mudah menerima informasi.
ben boten keliru. Jadi ketika mengatakan siap itu karena memang ada paham informasinya. Oke? Nek pun bisa mendengar informasi secara baik, Anda harus mencerna itu baru kemudian mendelivery, mengirimkan informasi itu menjadi sebuah perintah yang bisa ditindaklanjuti. Oke, kalau saya katakan tepuk satu atau tepuk tunggal, silahkan tepuk satu kali. Siap? Tepuk tunggal. Kelihatan ya? Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Teman-teman yang saya hormati, tepuk tunggal dan tepuk ganda itu ada dua kata. Ada tepuk dan tunggal, ada tepuk dan ganda. Tepuk itu adalah sebuah instruksi, sebuah perintah. Dalam organisasi itu harus ada keyakinan dan pemahaman bahwa kita bekerja itu karena sebuah perintah. Jangan melampah kiambak. Sepakat? Nek jenengan pun yakin jangan mau beransor, mau berbanser, jangan melangkah sendiri-sendiri. Sinaoso ketua ansore jenengan anggap cah kok dadi ketua ansor. Jangan lihat bocah, tapi lihat kemampuannya. Karena yang dipilih itu bukan karena keinginan Anda, tetapi dia dipilih untuk memenuhi kebutuhan Anda. Barangkali kita melihat dari kecilnya, dari nomi, dari ketidak rapopro misalnya gitu ya. Tapi bisa jadi Allah memiliki rahasia yang lain terhadap kemampuan si pimpinan itu. Maka kalau Anda sudah meyakinkan Anda menjadi bagian dari organisasi, jangan sekali-sekali tidak patuh pada pimpinan. Ketika pimpinan itu memang sesuai dengan ketentuan organisasi. Sepakat? Begitu pula ketika suatu saat Anda jadi pimpinan, jangan rumongso bahwa Anda pimpinan ketika Anda tidak mampu ngerangkul yang lain. Pimpinan itu hanya sampiran, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Pemimpin itu harus mampu ngajak yang ada di bawahnya sebagai yang dipimpin, bukan memutuskan setiap keputusan itu sendiri, tapi harus disampaikan. Diri dengan usul kok ora ditokok, jangan kecil hati. Karena bisa jadi usul panjenengan itu sinau sampai mungkin belum tepat saat itu, bisa jadi tepatnya suatu saat yang akan datang. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Karena ada instruksi yang kedua adalah ada informasi. Tunggal atau ganda itu informasi, menunjukkan berapa kali ada tepuk. Kalau dalam organisasi, informasi itu menunjukkan apa yang harus Anda lakukan. Jadi kalau saya mengatakan ada tepuk tunggal, berarti Anda harus melakukan tepuk satu kali. Kenapa? Karena ada perintahnya tepuk. Tapi kalau tunggal itu perintah atau informasi? Tunggal itu perintah atau informasi? Informasi. Nek tepuk perintah. Tepuk tunggal. Ganda. Nah, ganda itu ada tepuknya apa tidak? Ketika saya mengatakan ganda, ada kata tepuknya tidak? Ketika tidak ada kata tepuknya, ada perintah atau tidak? Tidak. Maka yang harus dilakukan, ya tidak harus bertepuk karena tidak ada kata tepuk. Siap? Oke, tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal. Nah, oke, hati-hati. Kader NU loh, kalau jenengan tadi sudah berikrar saya ini kader NU, setiap kader itu akan menjadi etalase organisasi. Apa elek organisasi gumantung saka prejengane kader. Nek nampa informasi wae kok ora lengkap, nah wis kok sing kena elek organisasine. Hah? Hancur kok lolok kok iki dadi masalah. Berarti nanti sing kena elek bahasanya, organisasinya. Betul? Ya, betul. Ansor orang dongan misalnya gitu ya. Yang dapat nilai turunnya adalah ansor. Tunggal. Baik. Orang yang baris pertama dan baris kedua, balik kanan. Gerak. Baris pertama, sorry, saya ulang. Orang yang baris pertama dan ketiga, balik kanan. Gerak. Ben konangan kancane. Ya,
baris ketiga nggak apa-apa, menghadap ke sana nggak apa-apa kan. Di belakang ada teman, ada sahabat Anda yang lain, boleh kok gabung di sini biar kemudian ada pasangannya. Oke, siap, perhatikan. Jadi kok nek anten sing kleru, sing ngawasi kekeliruan adalah temannya. Nah ini begini, fungsi organisasi itu mulainya dari situ. Kenapa kita harus berorganisasi, sahabat-sahabat? Fungsi organisasi itu adalah memudahkan kita mencapai tujuan yang sama dengan cara yang lebih teratur. Maka dibutuhkan peraturan, dibutuhkan pimpinan, struktur. Tepuk tunggal, ganda. Ya. Ada yang lupa, hati-hati sahabatku. Tepuk ganda, ganda. Ya. Masih ada satu suara, nggak apa-apa. Orang itu boleh salah atau nggak sih? Boleh. Orang boleh lupa atau tidak? Boleh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, salah dan lupa itu memang sudah jadi sandangannya menungso. Yang tidak boleh adalah selalu salah atau selalu lupa. Wong nek selalu lupa berarti memang tidak ada keinginan dia untuk memperbaiki diri. Orang kalau selalu salah berarti dia memang pasrah dengan keadaannya. Ganda. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal. Kalau ini nanti sudah benar, baru kemudian akan kita lanjut pada materi. Ini belum materi teman-teman. Baik, tepuk ganda. Terus saking pedine meneng wae nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Sekali lagi, fokus. Tepuk tunggal, tunggal. Tepuk ganda, tunggal. Tepuk tunggal, ganda. Belum ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal. Tepuk ganda, ganda. Tepuk ganda, tunggal. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, ganda. Konsentrasi. Tepuk ganda, 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 tunggal. Teman-teman yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya banggakan, seringkali kita itu bekerja karena apalan, betul? Itu enak intonasinya ngono kuwi berarti perintah, kira-kira gitu. Padahal belum tentu. Belum tentu. Tepuk tunggal. Itu perintah tanpa harus ada intonasi yang ditekan. Tidak harus ganda. Begitu. Kadang hanya mengatakan tepuk ganda. Tunggal. Tepuk tangan untuk kita semuanya teman-teman. Silakan kembali menghadap ke sini. Thank you. Baik, kita lanjutkan karena waktu sudah masuk di daerah. Silakan duduk, sahabat-sahabat yang saya hormati. Saya ingin melihat dan mendengar sahabat-sahabat anggota Ansor, anggota Barisan Ansor Serbaguna itu menjadi orang yang tidak hanya mampu mendengarkan dengan baik, tapi mampu berbicara dengan baik. Sahabat-sahabat, kita itu dimiliki kelengkapan indera, kelengkapan indera. Nah, maka manfaatkan indera itu untuk bisa membuat ini sebagai wujud rasa syukur. Maka ketika ada diskusi, silahkan Anda dengarkan sesi diskusinya. Ketika Anda harus berpendapat, silakan berpendapat. Ketika harus bertanya, silahkan bertanya. Wong takon itu bukan nandake budone, bukan. Tapi justru orang yang pintar itu bisa dilihat dari kualitas pertanyaannya. Jadi pahami? Orang berbicara, berpendapat itu jangan takut salah. Malah justru Anda takut salah itu kalau Anda diam.
Saya bilang, alhamdulillah hari ini saya pakai baju hitam yang menurut saya adalah sangat keren bajunya. Maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 orang. Itu ya percaya ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang menolak. Paling hanya sendiri. Anda percaya ini hitam? Ini warna apa? Anda yakin ini coklat? Yakin? S2. Yang saya pakai ini warna dasarnya apa? Hitam. Hitam atau coklat? Hitam ya? Hitam atau coklat? Loh, ini coklat. Menurut jenengan hitam atau coklat? Coklat. Menurut sahabat Anda coklat. Ini hitam atau coklat? Bajunya. Bajunya. Hitam. Hitam. Hitam atau coklat? Coklat atau hitam? Kenapa Anda yakin coklat? Iya, karena coklat. Masih lebih baik orang yang kemudian mengatakan hitam walaupun sendiri dan mungkin salah daripada yang dia. Ini itu warnanya coklat, bukan hitam. Sing nemburin ternyata coklat. Ning mau menang baik. Aku tuh yakin coklat, ning menang. Maka kebenaran yang Anda simpan sendiri tidak disampaikan kepada orang lain tidak akan pernah dianggap sebuah kebenaran. Betul? Saya malah khawatir membayangkan yang mengatakan hitam itu nek menang baik, akhirnya selamanya akan tahu bahwa ini adalah warna hitam. Betul. Tapi ketika aku lihatnya kok beli coklat, lele aku sih salah kira-kira gitu ya. Justru karena kita berani berbicara dan kemudian dianggap salah, maka ada sebuah kesadaran bahwa oh aku ini salah. Sing bener kanca-kancaku. Kira-kira begitu, betul nggak? Karena begini rumusnya teman-teman. Kebenaran itu ketika dalam suatu komunitas, satu orang mengatakan sebuah kebenaran, tetapi yang lain mengatakan sebuah kesalahan itu menjadi seolah-olah benar, maka nanti akan terbalik jadi. Ini contohnya tadi kita mata coba. Kalau saya mengatakan bahwa tembok ini warna ungu, menurut Anda ini ungu atau bukan? Nah, ketika semuanya mengatakan bukan, ini akan menjadi warna yang sebenarnya. Tetapi kalau saya mengatakan ini ungu, putih ungu, ini ungu, coba nggak percaya, jadi ini ungu, putih ungu, bayangkan, ini ungu, kemudian ini akan mulai terpengaruh. Kemudian saya ketemu temboknya kok warnanya putih, dia ungu, mau bikin ungu, akhirnya dua orang mengatakan ungu, lama-lama akan terpengaruh, betul? Semakin lama semakin banyak terpengaruh. Bayangkan, kalau ternyata yang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita ini adalah keburukan, maka wilayah kita akan menjadi wilayah yang penuh dengan keburukan, betul? Itu saja. Dan NU hadir bersama dengan badan otonomnya untuk memberikan pencerahan atas kegelapan-kegelapan. Sepakat? Nah, maka saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, kita akan sampai jam berapa? Silakan disepakati. Sekarang jam 1.27. Jam 12.27, setengah 1 sekarang. Mau sampai jam berapa? Jam 1? Oke ya? Baik, sepakat jam 1? Sepakat? Sekarang silahkan bertanya satu-satu terkait dengan ansor apa yang ingin Anda tanyakan. Ini biar lebih cepat. Jadi saya jenengan pengen ngerteni apa, aku tak jawab. Biar tidak teoritis. Kalau saya dibiarkan cerita tentang ansor, bisa lebih panjang dari Mas Khalil. Maka silakan bertanya, saya yang akan jawab. Yuk, terus. Kalau serang, ya, silakan. Itu ada yang BKP, ada yang itu kalau yang sudah di atas
Baik, saya ingin sampaikan begini. Jadi gerakan pemuda Ansor itu dulu awalnya namanya adalah Ansor NU. Itu dulu merupakan teman-teman pada masa perjuangan. Karena Ansor itu lahir pada tahun 1930. 1930 berapa? 34 atau 38? 34 atau 38? Yakin? Coba cek 38. Cek di Google-nya jenengan. Ansor lahir pada tahun berapa? Yakin dikon Google terus oh ya 38 ya gitu. Yang pertama begini, jadi pada era itu adalah era perang kemerdekaan. Indonesia belum merdeka, belum ada Indonesia. Itu sudah ada para santri yang tidak mau dijajah itu membentuk laskar. Santri dan orang-orang biasa yang sering ngaji itu membentuk laskar namanya Laskar Hizbullah. Betul? Dari Laskar Hizbullah itu kemudian ini berkembang. Cikal bakal kemudian akhirnya menjadi yang namanya Ansor NU. Dari Ansor NU kemudian muncul, karena saat itu masih masa perang, maka akhirnya kemudian muncul satu badan semi otonom namanya, ya yang tadi itu namanya adalah Barisan Ansor Serbaguna. Jadi fungsinya Barisan Ansor Serbaguna itu bukan hanya untuk ngepang, karena ada keterangannya serba. Bisa jadi yang namanya Banser itu ya bisa jadi untuk nek dengan orang sing ngaji, Banser yang harus mengaji, karena tidak boleh ada kebodohan di tempat kita. Nek jenengan kok oke cahaya ini tur orang sing ngopeni, Banser lah yang harus berinisiasi memulai itu dikatakan yakin, karena Nabi Muhammad saja kelihatan Nabi Muhammad itu sangat mencintai kita mulainya dari dulu ya. Kemudian semakin waktu bergerak, Ansor ini kemudian mencoba untuk, karena eranya semakin bertambah pada masa kemerdekaan dan seterusnya, tidak lagi perang. Perangnya bukan perang melawan musuh, bukan perang melawan penjajah, tapi perangnya melawan kebodohan, perangnya melawan kemiskinan, perangnya melawan ketidakadilan, perangnya melawan penguasa yang tidak adil, perangnya melawan ketidakcintaan terhadap tanah air itu. Maka kemudian agar bisa mencapai pada level itu, yang namanya Barisan Ansor Serbaguna, untuk bisa menjadi serbaguna itu kan harus punya kemampuan, betul? Yang kemudian kesehariannya, pekerjaannya apa Pak? Ini buru, apa? Kuli gudang. Nek jenengan pulau suwun ngelas teralis sakit, baru saja. Kenapa tidak bisa? Tidak ada ilmunya untuk itu, betul? Padahal serbaguna bisa menjadi serbaguna itu ketika dia punya ilmunya, punya skillnya, betul? Betul. Maka tidak cukup seorang anggota Banser itu hanya ikut di klatsar yang lamanya hanya 3 hari. Idealnya sebelum dia menjadi Banser, dia itu sudah terdidik dulu, punya kemampuan sekian banyak, sehingga pada saat di klatsar itu adalah upaya untuk menguatkan dan menumbuhkan mental kita, bahwa besok kita itu akan menghadapi sekian banyak dan sekian besar tantangan. Tapi skillnya harus punya dulu, kemampuannya harus punya dulu, ilmunya harus punya dulu, kira-kira gitu. Salah satu yang kemudian diberikan dalam metode itu adalah ilmu tentang keorganisasian, ilmu tentang kepemimpinan, ilmu tentang karakter keansoran,
ilmu tentang keilmuan, ilmu tentang bagaimana berorganisasi, bekerja dalam sebuah kelompok tanpa harus merasa paling harus diunggulkan atau direndahkan, di PKD itu dilatih. Lalu berapa usia bisa ikut PKD? Sahabat-sahabat, dulu kami buat patokan PKD itu maksimal usia 35 tahun, 20 sampai usia 19 sampai 35. Kenapa? Harapan kami setelah dari PKD itu nanti bisa kemudian jadi pengurus. Kira-kira betul. Lah kalau dengan yang sing dari PKD kok yuswane pun 54 misalnya, kok jadi pengurus Ansor, maaf bukan merendahkan, bukan membuat dengan kelihatan tidak berguna, tidak, tetapi 52 itu selain fisiknya sudah banyak terkuras, panjenengan kalau harus bermain media sosial, bermain IT, itu harus sinau lagi dari awal, betul? Tetapi terus berarti nggak boleh kira-kira usianya sudah lebih dari 40 itu PKD, boleh. Inilah uniknya ini. Dulu salah satu guru kader kami mengatakan begini, walaupun idealnya itu maksimal 35 tahun yang ikut PKD, tetapi nek ono sing luwes kok kuwi melu PKD, terima. Untuk apa? Pokoknya bekali saja. Cara ora dimanfaatkan ilmunya itu di kepengurusan Ansor, sapa ngerti sesuk nang NU itu dibutuhkan. Kira-kira gitu. Karena dulu NU itu tidak ada pelatihan kaderisasinya, tidak ada. Maka boleh nggak ikut PKD? Boleh, sangat boleh. Salah satu peserta PKD di Pakis itu usianya sudah 57 tahun, tukang becak. Sak derenge wis aktif ngepang banyak. Piantun Pakis paling dhuwur dari perbagusan. Full 3 hari boten mundur. Sekarang masih kencang. Bahkan kemarin berangkat ke Sidoarjo dari Drambe. Saya tahu betul baris wis kadang-kadang. Disitulah saya mengatakan, nek sepuh semangatnya saya duwe. Tapi ketika harus Drambe ini terus kudu ngapal ketukan deng kadang wes ngene saya mulai ding jadi sedung ini yang saya katakan teman-teman sahabat-sahabat. Boleh nggak beransor? Boleh. Boleh nggak dari belajar? Boleh. Wong berkhidmat nggak boleh. Wong pengen ikut DDP kok nggak boleh? Itu boleh. Tapi jangan hanya yang sepuh-sepuh. Saya punya teman, ini kan bisa sebelah minggu. Anaknya itu bapak ini podo dini melu latihan derek di kelas saya. Anaknya itu bapak ini podo limbang. Akhirnya wong kono mangkat bareng Bapak Pesta. Anaknya itu bapak ini serius. Dan ini pengadilan yang sebenarnya. Mula nek jenengan yuswane kok wis luwih saka 40, kok jenengan kagungan putra, segera titipkan melalui pendidikan paling awal di ibu dan di PNI. Ben apa? Ketika nanti usia 20 dia sudah bisa masuk di Ansor. Ben kebanggaan jenengan le dadi wong NU, le dadi tentarane NU kuwi wonten sing neruske. Nek saiki bapakne iki duwe semangat karo okol. Banser sesok 10 tahun ngarep pas zamane anak-anakku orang yang duwe semangat karo okol iki yo duwe akal bareng. Sepakat? Kira-kira begitu. Anak saya kelas 3 SD sudah saya ikutkan itu. Padahal usia itu 13, berarti kira-kira lulus SD lah. Pun tak ikutkan sekarang. Istri saya tak patah-patah, saya paksa berpatah. Daripada istri saya nanti malah melune liyane, saya malah bingung. Kira-kira gitu, betul? Saya ikutkan di organisasi yang saya yakini benar. Akhirnya kemudian di Kondoro. Kafe melu ya ngono kae mangkat kafe omah
Wah, lebih. Jangan saja ngomong kita ngomong jadi kita itu bagi kita nggak tahu. Dunia ini orang dan serai somangan itu biasa saja. Karena somangan itu kayak mergoan soran, yuk biasa. Betul? Betul. Ketika saya berwasilah melalui gerakan pemuda Ansor, melalui Nahdlatul Ulama, satu yang saya harapkan adalah Allah ridho dengan apa yang saya lakukan hari ini. Ketika Allah ridho, saya yakin Allah itu Maha Welas. Pasti saya diwelasi dan dicukupi apa yang menjadi kebutuhan saya dalam berjihad dalam saya berdakwah. Jihad itu betul-betul saya mengerti Allah Akbar. Hampir setiap hari setiap malam kalau dengan ini bikin balik kumpul. Siapa yang mencukupi saya untuk jadi ya istri saya? Jangan apa saya? Biasa saya tinggal di kendaraan anak orang itu begitu. Tapi saya disangoni kalau begitu. Istri saya tadi bilang begini, ya, mampir ada yang ini, mampir saya suka. Ini gimana sih? Sekarang terus saya disayang barang. Anda harus begitu. Jangan justru ketika Anda tindak berjuang kok garwane kele-kele. Jenengan arep mangkat tindak, arep mangkat berjuang wae garwane loro. Omah lagi tinggal. Sahabat-sahabat yang saya hormati, saya juga bekerja. Seberapapun yang saya dapatkan tak pulung ke negara. Tiba-tiba kemudian saya dapat pekerjaan. Amplop belum saya buka, tak lewat anak ini. Saya sekali mama, lagi boleh, mohon dan ayah. Wah, dibuka ya Allah, matur nuwun ya Pak. Jangan kesing enak, didamel ke teh hangat. Pesan takon, dan aku tak kok dengerin, makasih loh. Cukup gini. Habis itu tau kali dulu. Satu kali saya ngomong begini secara profesional, saya itu dibayar 2 juta. Satu kali saya ngomong begini, satu kali saya memberikan materi secara profesional, bisa di hotel Artos atau di Agria atau di kampus atau di mana, saya dibayar segitu. Kenapa saya bisa dibayar segitu? Ya karena saya kepengen iseng, bahkan saya tidak berharap akan dapat balasan dalam bentuk material. Allah membalasnya melalui cara yang bahkan tidak disangka-sangka. Betul? Itu. Walaupun kemudian untuk epirong itu entok ini yang menjadi makhluk dari itu berarti bayar SPP anak, bayar. Anak saya masih di SD, SPP-nya sudah 250. Itu baru SPP sekolah, belum SPP-nya dia di klub sepatu roda. Karena bilang anak saya itu atlet sepatu roda Jawa Tengah, jadi sepatu rodanya 100 SPP-nya. Belum lagi nanti aktivitas yang lainnya. Jadi ketika nomor itu ya nomor terus langsung ketok hitungannya lebih. Tiba-tiba saya mengatakan, niki nggih laporannya, wah, entah, gitu. Dan itu dinamika yang akan terjadi pada jenengan semuanya nantinya. Bisa dipahami? Ya. Maka tadi saya katakan akan banyak tantangan ke depan. Nek jenengan itu banseran ansoran itu tidak lillahi ta'ala, tidak dengan ridhonya keluarga, pun bisa dipastikan besok jangan tuntung mutung. Yang saya khawatirkan kemudian Anda tidak percaya pada keagungan Tuhan. Itu ya, jawabannya begitu. Jadi boleh nggak? Boleh. Tetapi secara aturan Ansor itu usianya adalah 20 sampai 40 tahun. Di gerakan pemuda Ansor itu ada 2 pemahamannya. Satu, monggo sahabat berdiri, sehingga seragam Ansor berdiri. Berdiri mohon.
Jadi ngangkut wastani Ansor itu secara statis, artinya statis itu tidak bergerak, tidak berubah. Itu yang tertempel dengan lambang Ansor, terus warna identitas warna hijau. Itu adalah Ansor secara statis. Secara apa? Statis. Secara dinamis, walaupun kemudian bajunya dilepas, gorengnya dilepas, tetapi ketika panjenengan itu kagungan rasa peka, sifat peka, kancaku kok ora ketok napa ya, terus tak tiliki, wah masya Allah jebule masuk angin, terus kemudian muncul kepedulian, tak goleke madu, tak keriki, itu jiwa Ansor. Artinya itu adalah Ansor secara dinamis. Jadi Ansor itu ada dua pengertiannya. Ada Ansor statis yaitu lambang-lambang yang kelihatan, lambang, bendera, warna, dominan dan sebagainya. Itu adalah Ansor secara statis. Bentuk seragam, banser jinabe, banser statis itu adalah seragam-seragam. Seragam itu mboten jenengan nggo jenengan hanger atau jenengan tempel kene manekin niku. Apa? Patung ning toko niku. Kok template ngoten, orang juga tahu kalau itu seragam dancer. Tetapi apakah dia bisa menolong orang lain? Manekin itu bisa untuk ngepam, untuk bisa nyegati kendaraan yang ngawur? Nggak bisa. Yang bisa melakukan aktivitas pertolongan kepada siapapun itu adalah yang dinggoni seragam. Bisa dipahami? Artinya jiwanya, karakternya, kepribadiannya. Maka sahabat-sahabat Ansor dengan atau tanpa seragam pun tidak harus itu menjadi kendala bagi manusia. Nganggo seragam ya kudu Ansor banget, kudu banser banget. Mboten nganggo ya tetep Ansor lan tetep banser. Sepakat? Kira-kira begitu. Ini yang menjadi penting. Nah, nek pun jenengan ngagem seragam Ansor, seragam banser, mulailah yakini bahwa itu bagian dari pengendali panjenengan. Barangkali ada yang sekarang ini masih ngelampahi salah satu dari limo misalnya. Mungkin masih ya mboten satu kacau. Tapi gue jujur pulau medok kok lama itu enggak perlu. Cukup itu menjadi pengalaman panjenengan. Tapi ingat sahabat-sahabat, ketika jenengan pun ngagem seragam Ansor meneh kok ana lambangnya, apa meneh nganggo sing goreng, itu akan menjadi pengikat panjenengan untuk eling bahwa ndak ya patut ya nganggo seragam ngene kok jadi limbah. Maka akan ada bagian dari jaring pengaman kita. Betul? Ini yang ndak ya patut ya Ansor kok ngontot barang wong itu kan ya nggak mungkin kan gitu sahabat-sahabat. Maka kalau panjenengan lihat sahabat-sahabat di lambangnya Ansor itu warnanya hijau, ketegasan, dinamis di sana. Ada 3 lambangnya segitiga di Ansor itu, artinya itu melambangkan bahwa panjenengan itu punya iman, Islam dan ihsan. Iman jenengan kuat, yakin marang Gusti Allah, yakin marang anane malaikat, yakin marang anane Rasulullah, yakin marang anane kitab Allah, yakin marang anane aku qadar. Nah, yakin anane dina akhir, yakin anane apa? Yang keenam. Nanti kita buka lagi. Nek pun yakin kemudian Islam, bentuk yang melembagakan apa yang kita yakini dalam bentuk ubudiyah, dalam bentuk hukum. Baru kemudian ihsan, dia itu adalah laku kebaikan. Maka menjadi anehnya anggota Ansor, anggota Ansor sudah jelas
imannya, ono Islamnya, ono ihsan. Ketika sampean kudu lakune kudu laku baik, kok isih gawe lorone kanca tangga sedulur, itu Anda bukan ahli sholat. Kira-kira gitu. Berikutnya sahabat-sahabat, kenapa di situ ada gambar bulan? Itu artinya bulan sabit. Bulan sabit itu adalah bulan yang masih muda tanggalnya, artinya menunjukkan Anda adalah seorang pemuda. Ini kalau tua ya, tua itu kan blegere, karepe, jiwa muda, nafsune, saya kenal. Maka ada yang mengatakan nek mriki ya tua, nek mriki saya tua. Sahabat-sahabat yang saya hormati, fisik itu ukuran kemampuan kita. Kira begitu. Nah, jika Anda sudah berorganisasi, maka kemudian ada pengendalian diri. Sahabat-sahabat yang saya hormati, saya itu kalau saya ini alumni di kelas Kartika Nawa 19. Dulu ketika saya mengikut di Plaza, malam harinya begini, kami, saya dan teman-teman itu termasuk yang ikut merancang ini juga karya dari begini. Konsepnya juga kami ikut yang merancang. Besok paginya kami berusaha. Ada 10 instruktur yang kita susunkan di Plaza. Untuk apa teman-teman? Untuk mengetahui konsep ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka saya katakan begini sahabat-sahabat, saya ini alumni di Laskar Banser, tapi saya belum berani mengatakan saya dari sana. Kenapa? Saya belum diperintah oleh menyandang apa namanya? Menyandang logo Banser ini. Kalau nanti kita tahu artinya, bisa jadi dengan terus mikir-mikir, enggak ya orang Banser. Tapi jangan takut. Ketika Anda tahu makna dari lambang Ansor, tahu dari lambangnya Banser, jangan kemudian itu mengecilkan spirit panjenengan, tapi gunakan sebagai motivasi. Aku bisa kaya sing dikate. Kira-kira gitu. Maka sesuai dengan marsnya Ansor itu, darah dan nyawa telah kuberikan, syuhada Allahu Akbar, darah dan nyawa. Itu karena di tahun 34 itu masih perang. Dan mereka tidak hanya rapat, tidak hanya ngepam, tapi mereka berperang. Dengan atau tanpa senjata sebagaimana senjata musuh, mereka tetap berperang. Maka bunyi marsnya adalah darah dan nyawa telah kuberikan, syuhada Allahu Akbar. Artinya apa? Nek aku kok le perang iki mati, aku yakin ini bagian dari syahid. Maka Allahu Akbar, syuhada Allahu Akbar, karena kebanggaan bagi setiap mujahid itu adalah ketika mati dia mati syahid. Maka teriakan takbir itu sebetulnya, Anda saya pernah ikut FPI nggak? Anda akan orang menganggap bahwa teriakan Allahu Akbar itu adalah identik FPI. Sebelum FPI ada, Ansor itu sudah Allahu Akbar dulu. Bahkan sebelum Ansor ada, Allahu Akbar itu sudah menggema dulu. Bisa dipahami? Jadi Allahu Akbar itu bukan yang milik satu golongan, milik seluruh muslim. Darah dan nyawa telah kuberikan, syuhada Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan, menunjukkan bahwa dengan semangat kita melawan kezaliman, akhirnya Allah meridhai. Pasti kemudian rantai ikatannya itu akan putus, belenggunya akan putus. Tahun 1945 akhirnya perjuangan yang dilakukan sekian puluh tahun, di tahun 45 akhirnya Indonesia merdeka.
Dulu zaman penjajahan bahkan mau sholat dengan aman, dengan nyaman saja sulit. Karena apa? Selama tembak. Betul? Maka ketika dinyatakan merdeka, kita bisa menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya dengan benar. Dan itu dijamin undang-undang. Maka dalam pembukaan undang-undang adalah dengan rahmat Allah. Gitu kan? Itu menunjukkan bahwa kita tidak harus memaksakan Indonesia menjadi negara Islam. Itu sudah menunjukkan bahwa kita ini negara Islam. Tetapi tanpa harus mengecilkan dan menghalangi yang beragama lain untuk tetap hidup tenang di sini. Negara jaya, Islam yang benar, kini bebas rantai ikatan negara jaya. Merdeka ya, Islam yang benar, kebenaran Islam bisa kita perjuangkan bahkan sampai hari ini karena kita itu merdeka. Mungkin nek belum, ya kita mau dakwah itu sulit. Bahkan kemarin sebelum reformasi mau ngumpulnya tinggi itu sudah dibubarkan oleh aparat. Perizinannya sulit. Apa mas? Kalimat berikutnya berkibar tinggi panji gerakan iman di dada patriot perkasa. Artinya apa sahabat-sahabat? Ketika jenengan sudah yakin bahwa Ansor ini adalah media perjuangan yang tidak hanya memperjuangkan negara tetapi juga memperjuangkan agama, tidak hanya memperjuangkan negara dan agama tetapi memperjuangkan kesejahteraan umat, maka kibarkan panji-panji Ansor ini setinggi-tingginya. Jangan malu, jangan rendah diri, jangan minder. Paham? Jangan malu. Saya biasa begini-begini, saya biasa kemudian diskusi misalnya dengan orang-orang yang diskusi dengan bupati, diskusi dengan Kapolres, diskusi dengan Dandim, nggak ada masalah. Tapi untuk bisa setara dengan mereka, ya kita harus tambah pengetahuan, kemampuan informasi, kita kayakan pengalaman dan sebagainya. Kalau jenengan di tingkat ranting berarti jenengan mestinya selevel dengan Pak Kades. Bukan kemudian jenengan terus saksa dengan Pak Kades tidak, tapi selevel dengan Pak Kades itu jenengan pengalaman keilmuannya itu selevel dengan beliau sehingga beliau nek ngobrol kalau jenengan kuwi nyambung. Nek jenengan orang nyambung diajak ngobrol, orang mungkin Pak Kades itu terus diajak ngobrol jenengan terus. Betul? Kalau Pak Kades, apa meneh kok Pak Camat Prisol, pemahaman, pengetahuan jenengan sangat luas, saya yakinkan jenengan dalam musyawarah dusun, dalam musyawarah musrentan jenengan akan ditimbal secara organisasi. Saya mengalami itu. Kalau musrentan kabupaten, musyawarah rencana pembangunan tingkat kabupaten, saya pasti diundang dan saya pasti diminta untuk tanda. Dan itu tidak setiap pemuda hanya diambil satu pemuda sebagai Magelang. Itu sahabat-sahabat. Tegese saya diperhitungkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Kenapa bisa begitu? Karena saya punya pemikiran yang mungkin ya sama yang mereka inginkan. Kenapa bisa begitu? Karena saya berlatihnya dari IPNU ke Ansor ke NU. Kenapa saya harus terus berlatih? Karena saya sudah mendapat keuntungan ketika saya di IPNU, di Ansor, di NU. Saya sudah mendapatkan jaring pengaman akhirnya keluar patek melakukan maksiat. Betul? Maka karena saya merasa mendapatkan keuntungan di NU, di Ansor, di IPNU, maka saya ingin menjaga nama besar NU itu. Caranya bagaimana? Ya sebagai kader NU ya kita harus punya kemampuan intelektual, emosional, spiritual.
Mula kanca-kanca mujahadah itu oke. Tapi mboten cekap mujahadah nek perlu wonten kajiannya. Ben lambaran hatine kuat tapi juga pikirnya lipat. Intelektualnya, spiritualnya, emosional. Berorganisasi ini mengelola emosi teman-teman. Sing senengane gampang lesu ketika bareng-bareng, mosok ya arep lesu kancane. Memudahkan kita untuk bisa terbuka ketika kita punya masalah, cerita kepada orang sehingga orang itu bisa memberikan alternatif solusi. Lebih baik dengan kemudian asum kebaikan kepada orang lain daripada dengan nyadong kebaikan orang lain. Sepakat? Nah, sahabat-sahabat yang lain, ada yang lain bertanya lagi silakan. Ada? Mulai. Mengenai di organisasi Ansor di Kata Partai ataupun PAD itu organisasinya belum begitu jalan. Apa masalah? Kenapa di NU dan Badan Otonominya organisasinya belum begitu jalan ya? Saya ingin mengatakan bahwa organisasi itu terdiri dari komponennya. Satu harus ada orangnya dan itu lebih dari satu. Yang kedua punya tujuan yang sama. Misalnya ketika ini konten uang 30, ini belum bisa dikatakan organisasi ketika tujuannya beda-beda. Ini harus punya tujuan yang sama dulu. Nek pun tujuannya podo, ono wonge tujuannya podo, itu pun belum bisa dikatakan organisasi. Kenapa? Bisa jadi keinginan memperjuangkan tujuannya ini belum sama. Jadi yang namanya organisasi itu sekumpulan orang yang lebih dari satu, yang punya tujuan yang sama dan ingin sama-sama meraih tujuan itu dengan cara memenuhi aturan-aturan yang ada dan memiliki struktur ben laku rasa karepe dhewe. Artinya ada manajemennya, ada struktur kepengurusannya. Pertanyaannya, kenapa organisasi kita itu belum jalan? Apakah sudah dibentuk strukturnya? Apakah yang ada di struktur pengurus sudah tahu tugas dan fungsinya? Apakah yang ada di dalam organisasi itu dua tujuan? Jangan-jangan tujuannya beda. Ini pengen biar Islam itu berjaya. Ini pengen bicaranya waktu pensiunku ini bisa digunakan untuk hikmah di DPD pangeran. Sehingga ini bicaranya lumas ke masalah keluarga. Sehingga ini bicaranya ben sangar. Sehingga ini bicaranya ada debt collector wedi mengaku seragam banser misalnya. Ini tujuannya sama atau beda? Beda. Maka seperti ini saya usul, ini jangan hanya sekarang dan minggu depan, rutinkan dan jangan terlalu lama. Pertemuan Anda, pertemuan kita itu kalau bisa, kalau saya membuat di ranting saya, pertemuan itu hanya 2 jam, jam 8 mulai, jam 10 tutup, hanya itu saja. Tetapi ada 7 kegiatan yang sama. Satu ada mujahidahnya, karena kalau dengan ilmu sepupu kita nggak nyanyi, biasanya kan nyanyi Indonesia Raya, Mars Baruato, Mars Hanom dan gitu. Jadi ada mujahidahnya. Pada minggu makin ada pengurusnya, isinya sambutan adalah menyampaikan tentang program yang sudah dilakukan dan program yang belum. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah. Yang keempat nanti ada penyampaian laporan-laporan kegiatan yang sudah atau keuangan misalnya. Kemudian yang keempat, kelima nanti ada pembahasan isu terbaru. Yang keenam nanti ada kajian kitabnya. Yang ketujuh itu adalah penambahan skill. Misalnya yang dibutuhkan apa? Oh, mungkin ini sebenarnya bisa ngomong ini merapat ekopen, jadi butuh pelatihan mungkin jenazah. Itu dilakukan hanya 15 menit. Tapi 15 menit lagi itu terus. Ternyata yang diri ini non sambutan sudah beberapa waktu akhirnya menghadirkan laporan
nanti cek mawon jenengan sing do ngajeng seragam duren. Karena kita itu pakai duren itu kan begini. Jarang yang gawine dandake dengan ukuran kita, betul? Sehingga model kaya kula sahabat saya atau itu ya paling yang lambene dawane lengan pas. Ini jenenge beda sithik betul iki. Betul enggak? Nek katoke nek arep miturut karo dawane sikil, engko kene ra cekak. Nek arep manut kok kene dawane. Terus mangke kanca-kanca itu nek do memang kira-kira yang sering saya lihat sepatunya bagus. Iki model iki kemene dipajang ning ngarepan dadi etalasenya enak bagus. Lek aku baret besek kayaknya. Wah, ini jadi masalah. Wes ono dikai share-sharean undangan ngepam surat tugas, sahabat-sahabat besok ini kita ada acara pembeli. Di-share kalau kasatpol itu ramasan bagus. Nek perlu didelok rasa-rasa dibuka ben itu dibaca. Ya ini pola-pola begitu. Kira-kira begitu saja. Jadi, maka apa yang harus dilakukan agar organisasi itu jalan? Yang pertama adalah samakan visinya, samakan tujuannya. Karena jenengan kalau organisasi ini organisasi ini yang kita paksakan bukan organisasi ini manut tujuan jenengan tidak, tapi jenengan yang harus menyamakan tujuan jenengan ke arah tujuan organisasi. Betul? Betul. Sebagai contoh, saya butuh 3 orang. 3 orang, ya khusus. 3 orang, relawan begini. Sudah? Dan begini, dan begini. Ya. Teman-teman yang saya hormati perhatikan. Orang ini 3 orang datang ke sini. Mereka adalah relawan. Ini simulasi organisasi dengan besok. Ada orangnya apa tidak? Ada. Orangnya berapa? 3. Berarti lebih dari 1. Nek ono wong luwih saka siji dalam Islam, ketika ada 3 orang berjalan, maka pilihlah satu sebagai pemimpin agar jalannya tidak ngawur. Maksudnya ngawur pun nek telu-telune ngatur kira-kira dulu-dulu benar ya. Betul? Maka silakan. Dari 3 ini berhubung. Nah, ini musyawarah. Organisasi itu mengutamakan musyawarah. 3 orang berhubung silakan. Siapa yang akan Anda jadikan pemimpin sebelum Anda bekerja? 3 orang. Sama 5. Biarkan mereka. Seringkali kita lihat di NU itu begitu ya. Dengan masanya kan dari sini dengar sampai dengan sholat jamaah kan bisa jalannya kawan. Sampai mundur sampai tembok kan. Akhirnya rapi imami. Wes di nang musola wong tentu. Ana siji sing ngamati itu pada sholatnya dhewe-dhewe nang tembok. Karena apa enggak mau ya enggak ada yang menjadi imam. Tapi kalau dengan lihat organisasi yang lain, bahkan dengan ilmu yang sangat cerdas saja mereka berlomba-lomba menjadi imam. Karena apa? Prinsip mereka adalah satu pasal berbahagia. Yang kedua, mereka selalu merasa bahwa sinasa bermantas ini kudu ana sing nglakoni daripada rama akhirnya malah nglakoni. Dan kita harus mulai berani memantaskan aku kudu berani. Kalau berani wani terus aku patut aku kudu nopo piye. Mas, bagaimana sudah? Siapa yang akan merelakan dirimu dengan keluarga? Terus pulang. Ketika satu orang mengatakan siap saya itu teman-teman, marilah kita mulai turunkan pemahaman kita. Sombong ya oh gitu. Enggak gitu. Tapi mari kita lihat bahwa ada yang mau merelakan dirinya memimpin yang lain. Memimpin itu tidak mudah teman-teman. Maka tugas dari 3 sahabat ini nanti atas koordinir dari pimpinan silakan. Tugasnya adalah
Bisa? Mas kalau ada yang bisa memvideokan boleh divideokan. Nyantai. Bisa ya? Berembuk dulu. Pahami dulu atau yang lainnya. Berembuk dulu. Hanya dengan telunjuk. Ujung. Silakan dulu teknisnya. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ini simulasi yang sederhana. Tapi kalau jaringan preso, ini ada orangnya, ada tujuannya. Tujuannya apa? Memindah yang botol itu ke meja sana, betul? Ada aturannya apa? Hanya boleh menggunakan ujung jari telunjuk. Dan ada strukturnya, masing mimpin, masing dipimpin. Maka setelah komplit dilakukan yang namanya musyawarah itu oleh usul ini orang memaksakan apa yang menjadi keinginannya harus diterima, betul? Memutuskan mana yang terbaik. Sudah ketemu sahabat? Iya. Ini saja hanya sebatas nempel ini saja, itu sudah satu hal yang tidak gampang. Sudah siap? Oke. Ingat loh, hanya ujung jari telunjuk. Hanya ujung jari telunjuk. Coba kita putar sekarang, sahabat. Panjenengan yang di sini coba. Yang di sini. Yang di sini. Dengan presenti betapa tidak mudahnya bekerja dalam sebuah organisasi. Mulai ini yang meruntuhkan spirit organisasi kata-kata ini. Ya seorangnya wangi, ya melemahkan. Silakan gabungan, yuk cari 3 orang, boleh 3 orang, boleh 4 orang, yuk silakan. Ya. Ujung jari ujung itu sini ujung. Kenapa? Ujung sini sulit, tetap sulit ya. Benar. Atas. Nah, atas itu bisa. Nah, ya kan? Yang penting ada nggak tuh? Nah, itu harus bareng. Harus semua sama. Kalem, jangan gerak dulu. Jangan gerak dulu. Awas. Jangan sampai miring kan, posisinya di tempat masing-masing. Sama nanti. Sama terikut. Oh iya. Ini semua. Itu mengimbangkan. Posisinya sama 3. Keluar dulu. Sahabat-sahabat, bersimulasilah karena ini ilmu mas. Jangan diam. Ini ilmu. Iya. Coba kita cari contoh coba. Kalau nggak ada bertiga ya berdua. Bentukan kerasa bagaimana belajar itu betul-betul ya belajar. Tahan suaranya itu bisa. Oke, coba saya pertahankan. Saya mau tanya. Ini bukan ujung. Ini cecekit dulu. Nah, posisi ini kan. Terus kanan. Oke, ini ujung ya. Ujung itu begini. Cuma langsung gerak, langsung ya berhadapan. Berdua ada hadapan. Tidak. Berhadapan. Sama sini. Berdua berhadapan. Iya. Berdua harus ada hadapan. Berdua harus. Sahabat-sahabat yang saya hormati, nek jenengan kok anteng itu bisa, saya yakin karena apa? Posisinya statis. Coba kalau bergerak akan ada getaran, akan ada dinamis. Dan teman-teman, jenengan kudu jujur. Sekali kok ini meleset ke sini, berarti itu bukan ujung jari. Harus kembalikan lagi ke sini. Kok ini kudu balik ini.
Membedakan betul ya? Jenengan juga sama ya? Sama. Jenengan sama ya? Terus kemudian jenengan tahu aturannya harus pakai uji jari tentu ya? Nah, saya yakin karena jenengan pengen ngotot itu pasti semuanya padahal semakin jenengan menekan, coba dulu. Satu menekan, maka yang terjadi adalah karena semuanya menekan, maka pasti geser. Maka harus ada pengendalian. Tadi saya katakan harus ada kecerdasan. Nah, sekarang misalnya begini, taruh saja dari tempat ya. Kalau di ujung sini nanti akan itu kan berarti tapi coba gunakan pengendalian. Coba angkat dulu saja. Tidak mudah kan? Ya. Tidak mudah kenapa? Karena ini Benar. dan berat. Ya, gitu. Oke, nggak apa-apa. Simulasi ini kan bisa kita lakukan di sini. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Baik. Sahabat-sahabat yang saya hormati, kembali ke sini fokusnya. Teman-teman yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa berorganisasi itu, termasuk di Ansor itu kita harus berani untuk satu, kuatkan keilmuan intelektual kita. Betul? Tetapi ketika ini kuat, emosionalnya harus kita kendalikan. Kalau tidak, semuanya akan mendorong sama-sama kuat. Yang terjadi adalah tekanannya sama. Nah, ketika tekanannya sama, podo-podo keras, karena itu bukan kotak, itu bulat, nanti akan meleset. Betul kan? Maka yang dilakukan adalah penyeimbangan. Maka salah satu prinsip dalam aswaja itu adalah seimbang. Boten terlalu begini, boten terlalu begini. Kira-kira begitu sahabat-sahabat. Ini sebuah simulasi yang kita sederhana, tapi ini menunjukkan bahwa organisasi itu tidak cukup hanya berisi wong pinter kabeh, nggak cukup. Organisasi tidak cukup hanya isinya wong kuat tok, nggak cukup. Organisasi tidak hanya cukup ukeh wong ini, itu juga nggak cukup. Organisasi itu sebetulnya adalah tempat di mana penyesuaian sing pinter dengan kepintaran itu iso menyamakan kedudukan sing ora pinter dan sebaliknya. Tegese sing pinter orang pinter ini mengangkat derajatnya sing kurang pinter. Sing roso orang dumeh roso kemudian menekan yang lemah, tetapi di organisasi itu sing roso bisa menyemangati sing lemah itu menjadi juga semakin punya daya. Sing wong akeh itu sama-sama punya daya, punya kontribusi. Kontribusi itu tidak harus podo. Nah, antara 10 bisa jadi menang itu adalah bagian dari kontribusi, betul? Ini bang, aku omong kok malah jadi bubrah misalnya, aku tak menang, gak ada ning aku siaga. Kapan mangsanya aku butuhnya siap gitu. Bayangkan kalau 3 orang ini podo-podo ngakure, sampai aku butuhnya kira-kira nggak akan jadi apa-apa, betul? Terima kasih tepuk tangan untuk 3 sahabat kita. Terjawab ya, termasuk manajemennya yang harus diperbaiki. Wah, itu wong dan manajemen, nggak bisa begitu. Mencari ilmu itu, kenapa? 15 menit lagi. Oh, ini kudunya nih hanya 3 jam 1, jam berapa sih? Oh, cukup kan. Jadi itu yang paling penting sahabat-sahabat yang harus kita yakinkan adalah bahwa yang kiambak menikah ingin organisasi ini maju, maka kita dulu yang harus jadi orang yang lebih maju, paham? Jangan justru malah organisasi sing sampai ada yang belum malah jadi elek, repot. Betul? Bukan kita yang harus, bukan organisasi yang harus menyesuaikan dengan keinginan kita, tapi kita yang harus memantaskan
rambutnya panjang, dulu rambut saya panjang. Kalau ya dia tinggi, atau satu tok yang belum sempat saya lakukan itu saya SMP. Rambut saya panjang itu SMP. Saya desanya di Desa Lumendira yang sangat di situ. Tapi saya nakalnya sudah saya SMP. Boleh itu dia SMP itu saya sudah ada di circle pengedar pil kopi. Teman-teman pengedar pil kopi itu nek delik barang itu titipkan ke saya. Tapi saya nggak tahu kalau pil kopi. Sahabat-sahabat yang saya hormati, ketika kemudian saya berorganisasi, ketika saya begini, rambut saya yang panjang itu saya potong dengan rela hati. Kenapa? Karena saya ingin pantas dianggap. Saya ingin dari dulu. Nah saya ini ya kok ingin pantas dianggap dari wong ansor, bahwa aku pantas dianggap wongnya. Penampilan kita itu harus sudah maaf, saya ingin mengatakan begini. Bedakin nalikan dengan belum kenal NU karena nalikan dengan kenal NU. Bedakin nalikan dengan tidak wong NU sehingga kemudian menjadi bagian dari modelnya NU. Jadi aku kan saat dirinya beri itu kalau berangkat wes boleh apa namanya tukang potong, video dan pondok utuh. Saya itu kalau mau itu memantaskan diri, potong sekarang baru masih benar. Hanya memang dari beberapa hari ini saya sempat saking fullnya. Niki wae ngasih peci saya itu nggak ketemu di mana. Ini kan jadi masalah. Kalau tadi sempat minta maaf ke Mas Muntaka dan teman-teman yang berdua kalau peci rata, Pak boleh kira itu. Celana itu celana secara apa di dunia kelas kenapa? Karena saya nggak boleh. Saya belum sempat. Kalau memang ini iklan juga ini saya rada terus mau tak striko itu di tempatnya teman itu gitu. Ben pantas ketika saya ngomong itu dia nyontoni kira-kira begitu. Ingat tuh, jenengan nanti kalau saya sebut tampil di mana? Coba jangan cek, ada nggak kiai yang sarungnya apa? Nah, akan pun dijajah. Bahkan pajinya itu buat teman-teman yang ditulis kudu hilang ya. Kalau toh ada kiai yang gondrong pasti rapi banget. Gus Mansur, Gus Yusuf. Apalagi ini. Maka saya berpesan. Nek dengan sesuatu tampil sebagai apapun dimanapun, saat kering dengan tampil, dengan kondisi yang di luar sedemrok tampil negara, tanggut kalau berani bu, sepatu polo akan sangat indah manakala maaf akan sangat indah. Saya naik keluar sangat sama mesti kaki. Apa yang akan saya bawa itu kalau di luar pakai istri kaki, kayak yang satu koper dan koper saya itu nggak pernah keluar dari mobil. Bisa makan, panggil balik bawa pasti ada waktu sepatu juga sendal sak-sakunya sak-sakunya loh gitu kok begini kira-kira gitu ya teman-teman yang saya hormati akan bahagia ketika dengan tidak kok saya benar ini keluarganya benar di kambing benar di badai kalau tidak istrinya artinya itu adalah simbol bahwa keluarga Anda itu ridho dengan tinggal betul? Jangan merasa bahwa dengan itu
kesannya bisa ujian dan saya hanya bawa mantel plastik 5 Kenapa? Saya harus menyeimbangkan tugas organisasi yang saya nyatakan dapat dengan tugas saya dari simbol ke pasar, yang ini bagian dari sebuah bakti kepada orang tua dan kepada keluarga. Mari keluar dari ibu saya ke pasar, saya pulang, liwat pulau Bodok Banyu, liwat cukup banyu panas anak saya bisa saya memandikan anak saya pakai jamin saya jangan dan sebagainya. Teman-teman yang saya hormati, semua saya lakukan. Kenapa? Saya memuliakan istri dan anak saya. Sehingga ketika begitu, saya yang mengatakan ini, sholat, yuk, dia nggak akan pernah ke sekolah. Kalau saya bilang ke istri saya, sholat, misalnya ya, istri saya kayak, sudah nanti sholat, langsung dan tanpa harus ada cinta. Istri kemudian itu hal yang biasa. Sekedar dia yang oke, itu hal yang biasa. Istri meracu karena ingin didikan dan itu bagian yang biasa. Tetapi kemampuan komunikasi membuat istri kalau lapang. Nah, jangan riskan dengan garwo. Ojo kayak senang membedakan ke asal kayak senang, bahasa kayak senang, terus bujurnya rata koloni. Dia tetap koloni sih langsung jalan di waktu 5 menit sebelum. Dan saya lakukan itu sama saya tanya, sejak kerja di kantor, untuk sambil mati sampai siang bisa pulang dulu. Aku bilang, ini saya pulang sebentar bisa. Akhirnya kami pulang. Maaf, naik perlu ya. Ini caranya nanti sebagainya. Boleh nggak? Pokoknya sebetulnya kok. Kecuali kalau orang sebetulnya kok nggak itu masalah. Itu teman-teman yang sama. Yang penting adalah seimbangkan apa yang menjadi hajat jenengan sebagai bagian dari keluarga dan hajat jenengan sebagai bagian dari kader. Sepakat? Saya diterima. Satu lagi, mari kita belajar menambah kebaikan kita setiap saat. Saya ini itu sudah habis komentar. Nek niki wae kasih jaminan kalau sampai sini sudah jam 10. Kalau tamat pemerintah ini pembukaan aku ngomong. Saya usul pertemuannya tidak usah lama-lama. 2 jam saja tapi efektif. Nek perlu iri-iri dan dibuat jam 9 kan sebenarnya acara ini. Saya buat seperti itu. Bahkan ketua saya itu saya buatkan saya harus bikin juga ya. Jadi saat terus bisa ada orang nonton. Ini bilang kamu enggak ini. Menit. Boleh enggak? Boleh. Kalau kita sudah disiplin seperti itu sahabat-sahabat, jangan ngatur uang itu nanti dinut. Saya sering menemukan sahabat-sahabat sering yang ngomong lagi dinut karo uang. Ngomong loro. Isi tit mandeknya sih. Yo. Anda nanti itu paham nih kalau Mas model begini saya itu kalau di jalan bahkan saya tidak bisa saya nggak paham kemudian kalau dulu saya buat tim di Magelang
rapi, rambut bagus. Dan ketika konser panggung itu, sekalipun saya nggak pernah melihat kita menangis berjam-jam gitu saja. Dan itu perlu dilatih. Ya bahkan buatan tugas pengamanan, pengajian. Terus akhirnya itu akal sendiri. Protapnya kita yang tidak melaksanakan, betul? Nggak usah sok galak, tapi gitu, jangan lemah. Ya Pak Punten, desanya gini pakai badai nias, segar. Jika mereka mau silakan, sahabat-sahabat yuk silakan. Bahkan lu ya, betul? Provos, anda betul provos itu jenengan tulisan kita, nggak ada provos itu. Minggu nomor ada provos ini berbeda. Kita orang ini yang kemudian menjadikan organisasi kita itu dianggap tidak profesional. Oke, saya mau tanya, tapi ngambil cukup materi. Sakit mau tulis ya? Oh ini alhamdulillah dapat masalahnya nggak tertulis apa. Tapi karena tidak terbaca mungkin. Sahabat-sahabat yang ilmu apapun itu, ketika hanya kita dengarkan, potensi lupanya besar, betul? Kalau kita catat, bisa kita lihat, kita akan ingat. Kalau ilmu itu kita praktekkan, kita kerjakan, kita akan bisa. Saran saya, beda. Tidak usah kemudian answer semua jadi satu. Latihannya. Jadi saya kontak-kontak orang usaha kemudian dia iso ngantuk jalan. Dia bangun dikit. Wah, ini nonton. Gak usah pakai izin barang. Tapi latihannya harus. Latihan 2 jam. Pembukaan, apel 10 menit. Kemudian fisik 10 menit. Kemudian baris 10 menit terus setengah jam tuh. Betul? Leren sambil munjuk, kemudian isi sambutan ketua 10 menit, mari itu mujahadah 10 menit, mari itu nanti kemudian penyampaian materi 20 menit. Nanti selanjutnya sawah program kemarin sesuai dengan apa, maksud apa 2 jam itu bisa full ngilmu sehingga jenengan orang dipain tukar bojone. Wis sak niki latihan tekan jam 1:30 beda dengan 12 acara, sesuk dina Senin rampung jam 3. Nah, ini jadi masalah. Oke? Baik, saya kira itu sahabat-sahabat yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf. Banyak sekali saya kalau bicara materi kantor, tapi tidak cukup etis kalau saya mengambil. Kalau Mas Oleh mengatakan kapan pun bisa dipanggil, saya pun juga sebenarnya bisa dipanggil kapanpun selama tidak berbenturan akibat. Sehingga sahabat-sahabat saya ini saya lakukan sebagai uji rasa syukur. Mungkin kalau saya tidak diopengi NU pesantren, mungkin saya sudah jadi orang yang barangkali bahkan sulit berhadapan dengan orang tua saya karena tidak cukup bisa dibanggakan. Saya itu kuliah pertama saya sudah diberikan karena wong tua ben iso dadi wong apik. Selesai kuliah dapat langsung penugasan yang luar jauh untuk orang lain. Kemudian saya turun di jalanan sangat menang. Saya kuliah di pendidikan bahasa Inggris. Karena saya pulang kampung, kuliah saya pergi sekolah pulang. Jadi
memanfaatkan potensi buku untuk pemanfaatan ini atau nek enggak ya begitu. Nek bisa, saya kira itu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya berdoa semoga panjenengan sehat. Panjenengan tetap dalam lindungan Allah. Itulah saya juga mohon doa dan izinnya dan terkuat dalam menjalankan yang saya lakukan dan semoga sehat semua. Sehat untuk kita, sehat untuk keluarga kita, dan sehat untuk semua anak. Saya kira itu yang paling bisa kita lakukan. Kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kami. Mantan yang pangapunten, saya terus nyuwun pamit. Mantan pangapunten iki. Mohon perhatian, maaf untuk malam ini cukup sampai sini. Terus besok malam Ahad 1 minggu depan kita ketemu lagi di sini. Saya harap bisa pukul 8 malam untuk materi kebangsaan, dan insya Allah yang hadir dan kasat kerja berbeda program dengan kasetman mohon dengan tadi rawuh di sini bersih, saya harap dengan kultur juga bersih, teman-teman. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe